Pada abad ke-15, di puncak kejayaan Kerajaan Majapahit, sebuah retakan mulai muncul. Intrik politik, perebutan kekuasaan, dan perang saudara perlahan menggerogoti fondasi kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara ini. Namun, di tengah kekacauan itu, lahirlah sebuah kisah cinta yang akan mengubah takdir sejarah Jawa untuk selamanya. Kisah cinta terlarang antara penguasa Majapahit, Raja Brawijaya V, dengan seorang putri dari negeri seberang, Putri Campa. Putri Campa yang berasal dari kerajaan di wilayah yang kini kita kenal sebagai Vietnam Selatan, tiba di Majapahit sebagai utusan diplomatik. Kerajaan Campa pada masa itu adalah negeri yang makmur, menjalin hubungan dagang erat dengan pedagang Tionghoa dan Jawa. Sang putri bukan hanya berparas menawan, tetapi juga cerdas dan berpendidikan tinggi. Pesonanya begitu kuat hingga mampu memikat hati sang Raja Majapahit. Di balik kemegahan istana, benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Namun, cinta mereka adalah sebuah tabu. Putri Campa bukan berasal dari kalangan bangsawan Majapahit. Dan yang lebih penting, ia adalah seorang muslimah. Sementara itu, Majapahit adalah kerajaan yang memegang teguh ajaran Hindu-Buddha. Hubungan mereka adalah sebuah rahasia besar yang berisiko mengguncang seluruh tatanan kerajaan. Sadar akan risiko kehilangan kehormatan dan tahtanya, Raja Brawijaya V berusaha menyembunyikan hubungan ini dari mata para bangsawan dan pendeta istana yang berpengaruh. Cinta mereka yang tumbuh dalam diam akhirnya membuahkan hasil. Dari hubungan rahasia itu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengguncang sejarah. Bayi itu diberi nama Raden Patah. Kelahirannya menjadi rahasia terbesar kerajaan. Demi melindungi putra dan kekasihnya dari kemarahan istana, Raja Brawijaya V mengasingkan Putri Campa jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Di pengasingan, Putri Campa membesarkan Raden Patah dalam kesederhanaan, menanamkan nilai-nilai keimanan dan keteguhan hati. Raden Patah tumbuh menjadi anak yang cerdas dan kuat. Namun hatinya selalu menyimpan kerinduan pada sosok ayah yang tak pernah ia kenal secara utuh. Beranjak dewasa, Raden Patah memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Ia berkelana ke pesisir utara Jawa untuk menimba ilmu agama kepada para ulama dan wali yang mulai menyebarkan ajaran Islam. Kecerdasan, keberanian, dan kebijaksanaannya dengan cepat membuatnya dikenal luas. Ia bukan hanya menjadi seorang santri, tetapi juga seorang pemimpin yang karismatik. Masyarakat yang mulai kecewa dengan kekuasaan Majapahit yang korup dan melemah, mulai melihat harapan baru dalam sosok Raden Patah dengan dukungan para wali dan masyarakat pesisir. Ia kemudian diangkat menjadi adipati di sebuah wilayah baru bernama Demak Bintoro. Dari sinilah, dari tanah pesisir yang subur dan dinamis, Raden Patah mulai membangun kekuatannya. Ia mendirikan pusat pemerintahan dan dakwah Islam yang kuat. Semakin hari, pengaruhnya semakin besar. Rakyat dari berbagai daerah yang merasa Majapahit tak lagi mampu melindungi mereka, berbondong-bondong menyatakan kesetiaan kepada Demak. Kekuatan baru yang tumbuh di pesisir ini tak pelak menjadi ancaman serius bagi Majapahit yang kian rapuh. Konflik pun tak terhindarkan. Dalam beberapa versi Babat Jawa diceritakan momen dramatis ketika Raden Patah akhirnya mengetahui identitas ayah kandungnya. Dengan hati yang bergetar antara hormat dan tuntutan takdir, ia menghadap Raja Brawijaya V di istana Majapahit, bukan sebagai anak yang menuntut hak, melainkan sebagai pemimpin dari sebuah kekuatan baru. Ia berkata, "Ampun, Ayahanda Raja, hamba datang bukan untuk menantang perang, tetapi untuk menegakkan sebuah kebenaran baru.
Brawijaya menatap pemuda yang berdiri gagah di hadapannya. Ia melihat bayangan dirinya sendiri, namun juga melihat masa depan yang tak bisa ia bendung. Darah dagingnya kini berdiri di hadapannya, sebagai rival sekaligus sebagai pewaris takdir Nusantara. Sang raja sadar, era Majapahit telah mencapai senja. Perang antara Demak dan Majapahit akhirnya meletus. Namun, ini bukanlah sekadar perang penaklukan. Ini adalah benturan antara dua zaman, dua keyakinan, dan dua peradaban. Majapahit yang telah renta akhirnya runtuh, bukan semata karena serangan militer, tetapi karena zaman telah berubah. Rakyat telah memilih keyakinan dan pemimpin baru. Dari reruntuhan Majapahit itulah lahir Kerajaan Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama dan terbesar di tanah Jawa, dengan rajanya yang pertama, Raden Patah. Sebagai raja, Raden Patah memerintah dengan sangat bijaksana. Ia tidak menghancurkan warisan masa lalu, melainkan memadukannya dengan semangat baru. Ia membangun Masjid Agung Demak yang megah, yang tiangnya konon ditopang oleh para wali songo di bawah kepemimpinannya. Ia berhasil menyatukan para ulama, bangsawan, pedagang, dan rakyat jelata dalam satu cita-cita baru untuk membangun peradaban Islam di Nusantara. Kisah Raden Patah adalah bukti bahwa takdir seringkali lahir dari jalan yang tak terduga. Cinta yang dulu dianggap terlarang dan menjadi aib bagi Istana Majapahit, ternyata justru melahirkan seorang pemimpin besar. Darah Jawa dari sang ayah dan darah Campa dari sang ibu berpadu dengan warisan Hindu-Buddha Majapahit dan semangat baru Islam, menciptakan sebuah peradaban baru yang unik dan kuat. Kisah cinta Putri Campa dan Raja Brawijaya kelima mungkin tersembunyi dalam catatan sejarah, tetapi buah dari cinta mereka, Raden Patah, telah menyalakan babak baru yang gemilang dalam sejarah Nusantara. Terkadang, cinta tak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga dua dunia. Terima kasih sudah menonton kisah luar biasa ini. Jika kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.